Namaku Nadia. Dulu, aku dikenal sebagai perempuan yang paling beruntung di antara teman-temanku. Suamiku, Fikri, seorang pengusaha muda yang tampan, dikenal santun dan religius. Kami menikah dengan penuh cinta setelah melewati masa pacaran selama 3 tahun. Semua orang iri pada kehidupan rumah tanggaku. Mereka bilang, aku perempuan paling berbahagia. Tapi siapa sangka, semua itu hanya indah di permukaan. Tak ada yang tahu bagaimana rumah tanggaku runtuh perlahan dari dalam. Semua bermula dari kehadiran perempuan muda bernama Arumi. Sekretaris baru suamiku yang dengan polosnya menyebut Fikri sebagai sosok ayah yang baik hati. Aku tak pernah curiga. Aku percaya sepenuhnya pada suamiku. Sampai akhirnya, aku mulai merasakan ada yang berubah. Fikri pulang larut malam. Tak lagi menyentuh masakan yang kusiapkan. Bahkan suaranya mulai terdengar dingin. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Aku capek, jangan banyak tanya. Aku menahan air mata. Aku sedang mengandung anak pertama kami. Namun justru di masa-masa inilah, Fikri seolah menjauh dan menganggapku beban. Aku mencoba bersabar. Setiap malam, aku menangis dalam sujudku. Memohon pada Allah agar suamiku kembali seperti dulu. Tapi doaku seolah hanya bergema di dinding kamar. Hari-hari berikutnya makin menyakitkan. Fikri tak hanya dingin, tapi juga mulai berkata kasar. Sampai pada suatu malam, ia pulang dengan wajah mabuk. Napasnya bau alkohol. Matanya memerah. Aku gemetar. Tak percaya melihat sosok yang dulu selalu membimbingku dalam ibadah. Kini pulang dalam kondisi seperti itu. Aku memegang perutku yang makin besar. Mencoba menenangkan diriku sendiri. Tapi Fikri justru melemparkan vas bunga ke arahku. Aku menjerit, bukan karena pecahan kaca itu, tapi karena aku sadar, lelaki ini bukan lagi suamiku. Beberapa hari kemudian, segalanya makin jelas. Arumi datang ke rumah. Tanpa malu, ia duduk di sofa ruang tamuku, menyilangkan kakinya dengan angkuh. Senyumnya sinis. Di tangannya, ada secarik surat yang membuat lututku lemas. Surat cerai. Dikirim oleh Fikri melalui pengacaranya. Arumi menatapku dengan puas. Ia bahkan menamparku sambil berkata, "Kau pikir dia masih cinta padamu? Bangunlah dari mimpimu. Rumah ini, hidupnya, bahkan hartanya, semua akan jadi milikku." Aku berdiri lemas. Tak ada daya. Perutku menegang. Janinku menendang keras seolah tahu ibunya sedang dihina. Aku ingin melawan. Tapi aku hanya bisa menangis. Aku diusir dari rumah itu tanpa sempat membawa apapun kecuali pakaian yang menempel di tubuhku. Hari itu, aku berjalan pulang ke rumah ibuku dengan tubuh gemetar. Tapi aku tak bisa berkata apapun. Ibuku terkejut, melihatku pulang dengan wajah lebam dan langkah sempoyongan. Namun yang lebih membuatnya panik adalah ketika tiba-tiba cairan ketubanku pecah. Aku dilarikan ke rumah sakit malam itu juga. Namun takdir berkata lain. Bayi yang selama ini kuharapkan, tak bisa kuselamatkan. Kata dokter, pendarahan akibat stres dan trauma membuat janinku tak kuat. Dunia seolah runtuh di hadapanku. Di rumah sakit itu, aku menangis sendirian. Tak ada Fikri. Tak ada satupun keluarganya. Hanya ibuku yang menggenggam tanganku dan berkata, "Sabar nak, sabar. Semua ini pasti ada hikmahnya." Namun air mataku tak bisa berhenti. Aku merasa telah kehilangan segalanya. Cinta, harga diri, bahkan anakku. Tak ada yang bisa mengobati luka ini. Kecuali satu hal, balas dendam. Saat itu juga, aku menghubungi sahabatku, Dinda. Ia bekerja sebagai perias jenazah di kota seberang. Dinda adalah satu dari sedikit orang yang tahu semua penderitaanku. Ia datang menemuiku ke rumah sakit. Dan disitulah, aku mengucapkan kalimat yang akan mengubah segalanya. Aku ingin mereka mengira aku sudah mati. Dinda menatapku dengan tatapan kaget. Tapi ia tahu, aku bukan lagi Nadia yang dulu. Di mataku tak ada air mata. Yang ada hanya dendam yang membara. Kami menyusun rencana dalam diam. Beberapa hari kemudian, berita duka itu tersebar.
Seorang wanita ditemukan tewas hanyut di sungai, tanpa identitas. Kondisinya rusak parah. Namun Dinda dan seorang kenalannya, yang bekerja sebagai staf di puskesmas kecil, berhasil menyusun dokumen dan identifikasi palsu bahwa jasad itu adalah aku. Ibu dan adikku menangis histeris. Mereka tak tahu bahwa aku diam-diam menyaksikan pemakamanku sendiri dari kejauhan. Wajahku sudah berubah. Aku memakai riasan dan wig. Tak seorang pun mengenaliku. Termasuk Fikri, yang berdiri paling depan sambil menunduk pura-pura sedih. Di sebelahnya, Arumi bahkan berani mengenakan gaun hitam elegan, seolah sedang menghadiri pesta. Hatiku bergetar. Tapi aku tak menampakkan apapun. Hari itu, Nadia resmi dinyatakan meninggal dunia. Tapi yang tak mereka tahu, Nadia belum mati. Nadia hanya lahir kembali. Dan kali ini, aku akan hidup bukan untuk dicintai, tapi untuk membuat mereka menyesal telah menyakitiku. Aku pergi dari kota itu malamnya, membawa identitas baru, wajah baru, dan luka lama yang belum sembuh. Tapi satu hal yang kupastikan, mereka belum melihat siapa aku yang sebenarnya. Tak banyak yang tahu bahwa luka yang dalam tak selalu menjadikan seseorang lemah. Justru dari luka itulah aku membangun diriku yang baru. Aku tidak akan kembali sebagai perempuan yang hanya bisa menangis di pojok kamar. Aku akan kembali sebagai tamu tak diundang, yang akan menghancurkan istana kebahagiaan yang mereka bangun di atas air mata dan pengkhianatan. 4 tahun. Itulah waktu yang kubutuhkan untuk menghilang dari dunia. Dalam 4 tahun itu, aku membuang semua identitasku sebagai Nadia. Aku mengganti namaku menjadi Kirana. Nama yang ringan di lidah, tapi menyimpan luka yang tak terlihat. Aku pergi ke luar negeri atas bantuan Dinda. Di sanalah aku belajar banyak hal. Tentang bisnis, tentang etika sosial kelas atas, bahkan tentang bagaimana menguasai cara bicara, gestur tubuh, dan penampilan. Aku mengubah wajahku. Tidak secara ekstrim, tapi cukup membuatku tak dikenali siapapun. Aku menjalani operasi kecil untuk memperbaiki kontur rahang dan hidung. Semua dilakukan di bawah pengawasan medis yang ketat dan legal. Aku berinvestasi pada diriku sendiri. Karena untuk menghancurkan musuh, aku harus lebih tinggi dari mereka. Jauh lebih tinggi. Dinda terus menjadi penghubungku dengan dunia lamaku. Lewat dirinya, aku tahu bahwa Fikri kini hidup mewah bersama Arumi. Mereka mengelola bisnis properti warisan keluargaku. Ya, warisan itu seharusnya milikku. Tapi karena statusku dianggap sudah meninggal, semua harta warisan otomatis dialihkan pada Fikri. Arumi ikut mencicipi semuanya. Rumah besarku kini ditempati mereka. Mobil, perhiasan, bahkan koleksi lukisan peninggalan ayahku. Semuanya mereka nikmati dengan tawa seolah tak pernah terjadi apa-apa. Aku mengamati mereka dari kejauhan. Tak sekalipun aku menunjukkan diriku. Bahkan saat ibuku jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit, aku hanya bisa melihatnya dari balik tirai. Hatiku hancur. Tapi aku tahu, waktuku belum tiba. Hingga pada satu malam yang sunyi, Dinda mengirimiku pesan yang membuat tubuhku membeku. Nat, Arumi sedang membuka lowongan sekretaris pribadi. Perusahaannya sedang krisis. Mereka butuh sosok baru yang bisa menyelamatkan citra. Itulah saat yang kutunggu. Segera aku pulang ke Indonesia. Tapi tidak ke rumah. Aku menyewa apartemen mewah, menciptakan persona baru sebagai Kirana, konsultan bisnis yang baru kembali dari Singapura. Semua dokumen palsu sudah kupersiapkan. Latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan nama-nama klien yang meyakinkan. Aku mendaftar secara diam-diam ke perusahaan milik Fikri, yang kini digawangi Arumi sebagai direktur utama. Hari wawancara itu, aku datang dengan setelan profesional berwarna abu-abu gelap, rambut diikat rapi, dan gaya bicara yang tenang tapi tegas. Arumi tak mengenaliku. Bahkan Fikri yang duduk di pojok ruangan hanya melirik sekilas. Mereka menatapku seperti orang asing. Dan itulah tujuanku. Nama saya Kirana. Lulusan bisnis dari National University of Singapore. Saya pernah menjadi konsultan untuk beberapa perusahaan properti di Asia Tenggara.
Saya tertarik bergabung di sini karena ingin membantu perusahaan lokal tumbuh dengan nilai yang kuat dan jujur. Arumi tersenyum puas. Ia terkesan pada kepribadianku yang lugas dan percaya diri. Dalam waktu 2 hari, aku menerima email resmi. Aku diterima. Aku akan menjadi sekretaris pribadi Arumi, sekaligus orang yang setiap hari akan berada di dekat Fikri. Dari sinilah permainanku dimulai. Hari-hari pertama, aku menjaga jarak. Aku bersikap profesional. Aku tidak terburu-buru membalas dendam. Justru aku ingin mereka percaya bahwa aku adalah sekutu. Perlahan, aku mulai mengamati kelemahan mereka. Arumi ternyata bukan pemimpin yang baik. Ia keras, emosional, dan sering memaki karyawan. Sementara Fikri tampak kelelahan menjalani kehidupan yang tidak lagi ia kuasai. Tatapan matanya kosong, seperti seseorang yang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Aku tidak menaruh iba. Semua ini adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Aku hanya menyimpan catatan kecil di kepalaku. Tentang setiap kesalahan, tentang setiap kebodohan, dan setiap pengkhianatan yang kini perlahan-lahan memakan diri mereka sendiri. Suatu sore, saat hujan mengguyur kaca jendela kantor, Fikri menghampiriku. Ia memintaku membuatkan presentasi untuk investor baru. Nada bicaranya mulai melunak. Ia bahkan sempat menatap wajahku cukup lama, seolah mencoba mengenali sesuatu. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tanyanya. Aku menoleh, lalu tersenyum datar. Mungkin Bapak sedang mengingat orang yang salah. Ia tertawa kecil. Lalu berlalu. Tapi aku tahu, rasa penasaran itu telah tumbuh dalam pikirannya. Dan itu bagus. Karena semakin mereka penasaran, semakin mereka rapuh saat kebenaran nanti terbuka. Beberapa minggu berlalu. Aku berhasil mendapatkan kepercayaan mereka. Arumi bahkan mulai menceritakan masalah pribadinya. Tentang utang perusahaan, tentang rumah tangganya yang mulai retak, tentang Fikri yang mulai sering pulang malam dan jarang menyentuhnya lagi. Aku mendengarkan semuanya dengan wajah prihatin. Padahal dalam hati, aku menahan tawa. Bukan aku yang merusak rumah tangga mereka, tapi karma. Namun aku belum puas. Rasa sakitku belum terbalas. Karena mereka belum tahu bahwa Kirana yang mereka anggap sebagai penyelamat itu adalah sosok yang pernah mereka kubur hidup-hidup. Dan mereka akan tahu. Tapi belum sekarang. Aku masih harus menyiapkan satu langkah terakhir. Langkah yang akan membuat mereka bukan hanya menyesal, tapi juga berlutut di hadapanku. Hari demi hari aku lewati dalam bayang-bayang kemunafikan mereka. Arumi dengan keangkuhannya, Fikri dengan kehampaan yang menyesakkan. Namun mereka tidak pernah menyadari satu hal, bahwa Kirana, perempuan yang mereka undang ke dalam lingkaran paling dalam hidup mereka, adalah perempuan yang dulu mereka tinggalkan tak bernyawa di dasar kubur. Satu-satunya yang membuatku bertahan selama ini hanyalah satu tujuan, pengakuan dan pembalasan. Aku ingin mereka tahu siapa aku. Aku ingin mereka memohon ampun dengan wajah penuh air mata. Tapi tak akan pernah kutawarkan belas kasihan. Karena saat mereka menjatuhkan aku dulu, tak ada tangan yang terulur, tak ada hati yang peduli. Mereka tertawa di atas kuburanku. Maka biarlah kini mereka menangis di bawah telapak kakiku. Rencana besar itu kian mendekat. Aku mulai menyusup ke dalam sistem perusahaan. Dengan akses yang kumiliki sebagai sekretaris pribadi Arumi, aku membuka dokumen keuangan, menelusuri setiap celah kerugian, setiap transaksi gelap yang mereka sembunyikan. Aku tidak hanya ingin mereka hancur secara moral, aku ingin mereka bangkrut, tersungkur, bahkan dijauhi semua kolega dan dunia yang dulu mereka banggakan. Dan hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Malam itu, Arumi memintaku menemaninya ke sebuah acara gala dinner perusahaan. Ia mengenakan gaun merah menyala yang sangat mencolok. Wajahnya dirias sempurna, tapi matanya kosong dan lelah. Ia tak pernah tahu bahwa penampilannya malam itu adalah panggung terakhirnya. Di tengah acara, aku mempertemukannya dengan seorang investor senior yang ternyata adalah temanku di luar negeri. Pria itu pura-pura tertarik dengan bisnis Arumi. Aku mengatur pertemuan,
menyaksikan sendiri bagaimana Arumi memamerkan semua keunggulan perusahaannya yang mulai rapuh. Tak ada satupun yang ia sadari bahwa semua itu hanyalah umpan. Umpan untuk menjerat dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, media lokal mulai ramai memberitakan skandal keuangan yang menyeret nama Arumi. Investor-investor menarik diri, saham perusahaan jatuh bebas, dan pegawai mulai panik. Arumi marah besar. Ia mencurigai orang dalam. Tapi ia tak pernah menaruh curiga padaku. Kirana, sosok yang ia anggap sebagai penyelamat, justru adalah dalang dari kejatuhannya. Sementara Fikri mulai kehilangan arah. Ia sudah tak lagi peduli pada rapat, presentasi, atau kerja sama bisnis. Ia menghabiskan waktu di ruangan dengan menatap kosong layar komputer. Kadang ia menatapku dari kejauhan. Pandangannya seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi selalu tertahan. Mungkin nuraninya mulai merasakan sesuatu yang ganjil, tapi egonya terlalu besar untuk mempercayai kemungkinan itu. Lalu, datanglah malam yang telah lama kutunggu. Malam itu, Arumi pulang lebih awal. Fikri sedang lembur. Aku yang diberi kepercayaan membawa dokumen penting ke rumah mereka, datang dengan kepala tegak. Rumah mewah yang dulu pernah menjadi milikku kini tampak sepi. Dindingnya masih berdiri megah, tapi suasana di dalamnya seperti kuburan. Dingin, mati. Saat pintu kubuka, Arumi sudah duduk di ruang tengah. Tatapannya kosong, gelas anggur di tangan, rambut tergerai berantakan. Kirana, kenapa semua ini terjadi ya? Tanyanya pelan, nyaris seperti bisikan. Aku mendekat, duduk di seberangnya. Wajahnya pucat, riasannya luntur. Aku sudah lakukan segalanya, tapi semua orang tinggalkan aku. Aku hanya menatapnya. Diam. Dalam hati aku berkata, itulah rasanya dikhianati. Itulah rasanya ditinggalkan saat kau terpuruk. Fikri, dia berubah. Aku rasa, dia mulai menjauh dariku. Aku bisa menebak arah pembicaraan ini. Maka aku pun memainkan peran terakhirku malam itu. Apa Arumi percaya pada karma? Tanyaku pelan. Ia mengangkat kepala. Dahi berkerut. Karma itu datang. Arumi. Mungkin tidak hari ini. Tapi pasti. Bahkan kadang ia datang dengan wajah yang familiar. Sangat familiar. Arumi menyipitkan mata. Menatapku lama. Hening menggantung. Jantungku berdegup keras. Inilah saatnya. Aku bangkit dari dudukku. Meletakkan satu kotak kecil di atas meja. Kotak kayu berdebu. Kotak peninggalan ayahku yang dulu kusimpan di kamar pribadi. Aku yakin Arumi mengenalinya. Ini kotak milik Nadia. Gumamnya. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar membuka penutupnya. Dan di dalamnya, hanya ada satu foto. Foto pernikahan kami. Aku dan Fikri. Mulut Arumi terbuka. Matanya membelalak. Apa maksudnya ini? Aku menatapnya tajam. Apa kau masih tak mengenaliku, Arumi? Seketika wajahnya menegang. Ia bangkit dengan langkah tertatih. Menatapku seolah melihat hantu. Tapi aku bukan hantu. Aku adalah kenangan buruk yang kembali menagih balasan. Aku Nadia. Arumi terpaku. Nafasnya memburu. Gelas di tangannya jatuh dan pecah di lantai. Ia mundur beberapa langkah, nyaris kehilangan keseimbangan. Tidak mungkin. Kamu sudah mati. Kamu sudah. Aku palsukan kematianku. Karena aku tahu, satu-satunya cara menghancurkan kalian adalah dengan membuat kalian percaya bahwa aku sudah tak ada. Tangis Arumi pecah. Tapi aku tak goyah. Aku belum selesai. Saat itulah pintu terbuka. Fikri masuk dengan wajah lelah. Tapi langkahnya terhenti saat melihatku berdiri di ruang tamu rumah itu. Bersama Arumi yang menangis tak terkendali. Tatapannya bertemu dengan mataku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan dalam sorot mata Fikri. Karena malam itu, mereka tahu, semua masa lalu telah kembali. Dan rumah ini, rumah yang mereka rebut dariku, akan menjadi pusara dari semua yang telah mereka lakukan.
Malam itu menjadi saksi bisu sebuah rahasia besar yang terungkap. Rahasia yang selama ini mereka sembunyikan rapat-rapat dalam senyuman palsu dan kemewahan yang mereka pamerkan. Tapi kini, semua telah terbongkar. Dan tak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Fikri menatapku, tak berkedip. Wajahnya pucat, kaku, seperti tak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Nadia? Suaranya bergetar. Bahkan ia sendiri terdengar seperti sedang berbicara dengan sosok dari alam lain. Aku melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkahku membawa beratnya luka masa lalu yang tak pernah disembuhkan. Tapi malam ini, aku berdiri tegak. Aku ingin ia melihat dengan matanya sendiri, bahwa perempuan yang pernah ia campakan, telah kembali. Aku bukan hantu, Fikri. Aku bukan bayangan masa lalu. Aku nyata. Dan aku datang, bukan untuk memohon, bukan untuk menangis, tapi untuk menagih semua yang pernah kalian rampas dariku. Fikri menghela napas. Ia mundur selangkah. Matanya berpindah dari wajahku ke kotak kayu di meja. Lalu ke Arumi yang masih terduduk dengan wajah tak percaya. Kamu tega memalsukan kematianmu. Hanya untuk ini. Aku tertawa pelan. Getar suara itu bukan karena lemah, tapi karena kesabaran yang telah mencapai batasnya. Tega itu saat kau meninggalkan istrimu yang sedang berjuang melawan penyakit demi perempuan yang datang dengan wajah polos tapi berhati iblis. Tega itu saat kalian menjebakku, menuduhku gila, mencuri harta, dan mendorongku masuk jurang. Kalian pikir aku akan mati dengan mudah? Tidak, Fikri. Aku memilih hidup. Dan hidupku kini adalah untuk membuat kalian merasakan apa yang dulu kalian berikan padaku. Fikri membanting ponsel di meja. Kau gila, Nadia. Kau pikir kau bisa menghancurkan hidup kami hanya dengan muncul dan membawa masa lalu. Aku mendekatinya. Sangat dekat. Sampai napas kami bertemu di udara yang sama. Aku tidak perlu menghancurkanmu, Fikri. Karena kau sudah hancur. Kau hanya belum sadar. Arumi berusaha bangkit. Wajahnya penuh air mata. Ia berteriak histeris, menuduhku sebagai biang kehancuran perusahaannya, penyebab mimpi buruk yang tengah mereka alami. Kau pikir kau pahlawan? Kau pikir kau akan menang? Dunia tak akan percaya pada perempuan yang menghilang lalu muncul membawa dendam. Kau akan tetap jadi bayangan. Nadia. Tak lebih dari itu. Aku menatapnya dalam. Arumi bukan lagi perempuan kuat yang pernah berdiri gagah di hadapanku. Ia kini hanya perempuan ketakutan yang tak tahu lagi harus menyalahkan siapa. Benar, aku bayangan. Tapi bayangan masa lalu kalian akan terus mengikuti. Bahkan saat kalian tidur sekalipun. Aku meninggalkan mereka dalam rumah itu. Tapi aku tahu, malam itu adalah awal dari kehancuran yang lebih besar. Keesokan harinya, semua berita utama membahas tentang kejatuhan bisnis Arumi. Skandal pajak, korupsi internal, dan penipuan investor terbongkar satu persatu. Rekaman suara yang kupasang diam-diam di kantor, kini tersebar kemana-mana. Arumi tak bisa berkutik. Ia dipanggil untuk pemeriksaan hukum. Semua orang perlahan menjauh. Bahkan sahabat-sahabat karibnya tak ada yang bersuara membela. Sementara Fikri mulai kehilangan kontrol. Ia mencari jalan keluar, tapi semua tertutup. Ia mencoba menjual aset, tapi nama baik mereka sudah rusak. Tak ada lagi kepercayaan. Tak ada lagi pintu yang terbuka. Fikri terjerat hutang yang ia tutupi selama ini. Hutang atas nama perusahaan, tapi digunakan untuk gaya hidup pribadi. Semua kini muncul ke permukaan. Dan dalam kekacauan itu, aku muncul kembali. Kali ini bukan sebagai Kirana, tapi sebagai Nadia. Aku berdiri di kantor yang dulu pernah mereka rebut dariku, membawa surat dari pengacara, bukti legal bahwa aku adalah istri Safikri yang belum pernah diceraikan secara hukum. Semua aset yang mereka gunakan, dibangun dari warisan keluargaku yang dulu atas namaku. Dan kini, semua kembali padaku. Arumi datang tergopoh. Wajahnya setengah menangis setengah marah. Kau pikir semua bisa semudah itu? Dunia tidak seadil yang kau bayangkan, Nadia.
Aku tersenyum. Kali ini bukan senyum dendam, tapi senyum puas. Aku tidak berharap dunia adil. Aku hanya berharap kalian merasakan apa itu kehilangan. Seperti aku dulu. Arumi menjerit histeris. Tapi tak ada yang peduli. Karyawan menatap dari jauh. Sebagian mencibir, sebagian kasihan. Tapi tak ada yang menolong. Fikri mencoba menenangkan Arumi. Tapi bahkan genggaman tangan mereka sudah tak lagi seerat dulu. Aku bisa melihat kebencian di mata Arumi. Bukan padaku, tapi pada Fikri. Ia menyalahkannya. Karena tanpa Fikri, semua ini tak akan pernah terjadi. Dan aku pergi dari sana dengan kepala tegak. Aku tak butuh mereka berlutut. Tak butuh permintaan maaf. Karena yang kubutuhkan hanyalah mereka tahu bahwa Nadia belum mati. Dan dosanya tak akan pernah bisa mereka lari darinya. Pagi itu, aku berdiri di atas balkon rumah peninggalan ibuku. Rumah yang dulu mereka anggap tak berharga, kini berdiri megah setelah aku renovasi dengan hasil kerja kerasku sendiri. Udara pagi terasa sejuk, tapi pikiranku masih berputar dengan kejadian semalam. Bukan karena dendam yang masih menyala, tapi karena hati ini akhirnya bisa bernapas lega. Sudah 2 minggu sejak aku menunjukkan siapa aku sebenarnya. 2 minggu yang membawa gempa besar dalam hidup Fikri dan Arumi. Dan yang tak pernah mereka duga, semua itu hanya bagian kecil dari rencanaku. Rencana yang kupersiapkan bertahun-tahun, rapi, tenang, dan perlahan menghancurkan mereka. Dengan cara yang paling menyakitkan, melalui kehancuran dari dalam. Fikri kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Mobil mewahnya disita. Ponselnya diganti dengan model lama. Dan Arumi? Ia kini jadi tersangka utama dalam kasus pencucian uang. Tak ada lagi pesta. Tak ada lagi geng sosialita yang membanggakan dirinya. Semua menghilang. Persis seperti cara mereka memperlakukanku dulu. Tanpa jejak. Aku tahu. Banyak yang menganggapku kejam. Bahkan beberapa rekan lama yang tahu siapa aku menanyakan mengapa aku harus kembali ke dalam hidup mereka hanya untuk menghancurkan. Tapi mereka tak tahu. Aku tak kembali untuk menghancurkan. Aku kembali untuk menunjukkan bahwa kebenaran tak akan pernah bisa dibungkam selamanya. Pagi itu, aku pergi ke makam ibuku, membawa bunga putih dan air mata yang tak lagi keluar karena sakit, tapi karena lega. Aku duduk di sisi pusaranya, menatap tanah yang dulu sempat aku sesali karena tak bisa menjaganya. Kini, aku kembali dengan penuh kemenangan. Ibu, aku sudah tepati janji. Aku tak akan biarkan mereka menginjak harga diriku seperti dulu. Aku tetap jadi perempuan yang ibu didik, yang tahu kapan harus diam, dan kapan harus bertarung. Aku menunduk lama. Dalam diam itu, ada rasa rindu yang sulit kujelaskan. Tapi juga ada rasa damai. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa bebas. Tak lagi hidup dalam ketakutan. Tak lagi dihantui nama Fikri atau bayang-bayang Arumi. Namun hidup bukan hanya tentang balas dendam. Dan aku menyadari itu saat kembali ke rumah. Dan menemukan surat dari sebuah lembaga dakwah yang dulu sering kubantu diam-diam saat hidup dalam pelarian. Mereka menuliskan tentang sebuah tempat di desa terpencil. Tempat para janda dan anak-anak yatim tinggal, tapi hidup dengan sangat kekurangan. Mereka menyebut namaku sebagai salah satu orang yang pernah membantu mereka di masa sulit. Air mataku mengalir. Mungkin inilah yang Allah tunjukkan. Bahwa setelah luka, selalu ada jalan untuk menyembuhkan. Bahwa balas dendam bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari sesuatu yang lebih bermakna. Aku pun memutuskan meninggalkan kota itu. Meninggalkan semua sisa luka dan kenangan. Aku serahkan semua harta yang sempat kembali padaku kepada pengacara, untuk dijadikan yayasan atas nama ibuku. Yayasan yang akan membantu perempuan-perempuan tertindas, agar mereka tak mengalami nasib sepertiku. Aku pindah ke desa kecil yang tenang. Di sana aku membuka sebuah rumah baca. Tempat anak-anak kecil belajar tanpa harus membayar. Tempat ibu-ibu bisa duduk dan bercengkrama tanpa takut dihakimi. Dan Fikri, ia kadang masih mengirim pesan.
Isinya hanya satu kalimat. Maafkan aku, Nadia. Tapi aku tak pernah membalas. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku sudah selesai dengan cerita itu. Semua babnya telah kutulis dengan tinta luka dan kekuatan. Dan sekarang, saatnya menulis cerita baru. Bukan tentang dendam, tapi tentang harapan. Karena hidup, bukan untuk mengingat luka, tapi untuk membuat luka itu menjadi alasan kita bangkit, berdiri, dan menjadi lebih kuat. Aku masih hidup. Dan ini, barulah permulaan.